Kerana apa? Sensor. Ya, arti sensor Bu, dia kagak ada apa nih putranya nggak ada. Jadi tinggal taruh tangan di bawahnya aja Bu. Airnya apa? Keluar. Kita angkat tangan kita, Mati. Enggak, Otomatis. yang mati kerajaan bukan orang ya. Oh, otomatis ya. Otomatis. Ini harus punya nih. Masjid musola harus supaya tidak terjadi Pemborosan. Ya, nah, jadi umat-umat terdahulu kalau mereka ingin bersuci maka hanya bisa menggunakan apa? Wa anamu jawazil iktifa bi ghairi, dan tidak akan memadai bersuci dengan selain air, dengan debu ataupun pola dengan apalah, ya nggak bisa, ya hanya bisa dengan air. Fa idza alima ahaduhumul ma, maka bila mana seseorang tidak mendapati air, lam yusolli, dia nggak sholat, air kagak. Kalau kita kan bisa tayamum, dia enggak. Ini kenapa kalau sholat? Air kagak. Gitu. Nah, akhirnya doa tiap hari nggak ada air, supaya dia kagak apa? Nggak sholat. Ya. Nah, jadi umat terdahulu kan, walam yusolli hatta yajidahu, sampai dia mendapati air. Summa yaqdi ma fatahu, kemudian dia wajib mengqadha apa-apa yang ditinggal. Ya, dia tinggalin sholat ini lantaran nggak dapat, maka wajib untuk diqadha. Ya. Amal ummatul Muhammadiyah, adapun umat Nabi Muhammad khususiyatnya nih. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala lahal arda tahuran. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lahal arda, Allah jadikan bumi ini tahuran, semuanya apa? Suci. Semua bumi aslinya apa? Suci, kecuali yang udah dikencingin, sudah dibuangin kotoran, jadi apa itu? Najis. Sebenarnya Allah ciptakannya apa? Suci. Allah ciptakan suci. Ya. Cuma kita yang apa? Yang mengotori sehingga bumi itu menjadi najis. Ya. Jadi disitulah kurang syukurnya kita terhadap nikmat Allah. Ya. Jadi umat yang Muhammad, maka sungguhnya Allah menjadikan lahal arda tahuran, ya, bagi mereka bumi ataupun pondasi yang suci. Fa ayyuma rajul atas salat, maka manakala seseorang mengerjakan ibadah salat walam yajid ma'an, lalu ia tidak mendapati air, ya, dia tulis di buku maklumat depan dalam masjid kepada jamaah sekalian, mengingat hari ini masjid kehabisan apa? Air. Maka sementara sholat diliburkan. Sholat libur gara-gara apa tuh? Air kehabisan. Setiap orang, ya, yang mengerjakan ibadat, kemudian dia datang ke sholat, masuk waktu sholat, walam yajid ma'an, dia enggak mendapati air. Masuk waktu duhur, masjidnya enggak ada air, musholanya enggak ada air. Summa yaqdi ma fatahu, maka dia berupaya cari air. Begitu air dapat, tapi waktu sholat udah apa? Udah habis. Maka dia wajib mengqadha yang pernah dia tinggalkan dari perintah sholat. Berapa waktu dia tinggalkan? Nah, disitulah dia wajib untuk mengqadha atau mengganti dari ibadah sholat yang dikerjakan. Muhammad fa inna Allah ta'ala jalla al-mulk wa yamarudul as-salat wa lam ma wajadal arda tahura. Ama sabata fi sahih
sebagaimana yang tertuang dalam kitab hadis sahih. Di mana kita mau sujud, di mana kita mau ibadat, Allah terima. Enggak harus di dalam masjid, enggak harus di dalam musala, enggak harus di masjid tempat kita tinggal, enggak. Mana aja deh. Yang penting sholatnya dikerjakan. Jangan sampai lapor Ustadz, maaf nih, saya di satu kampung nih nggak ada masjid, nggak ada musola, berarti saya libur dulu sholatnya. Ya nggak bisa. Ya kalau nggak ada masjid, udah kamu kerjakan aja. Ya, di mana kamu berada. Ya. Sanian al-ikram birrahmah al-khassah. Nanti yang kedua Bu, kita akan pelajari bagaimana Allah memuliakan umat Nabi birrahmah, dengan rahmatnya. Ya Allah, dengan rahmatnya Allah dikasih. Ya. Kalau udah bicara rahmatnya Allah, usaha kita nggak laku. Usaha kita, kira-kira ibu yakin nggak masuk surga dengan amal ibadah? Lantaran ibadahnya ibu banyak, ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya tekun, ya bisa nggak masuk surga dengan wasilah ibadah kita? Nggak bisa Bu. Kita masuk surga dengan wasilah sedekah kita, nggak bisa. Ya. Jadi kita bisa masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Arti rahmatnya Allah, di mana Allah, di mana kita berada, Allah turunkan rahmat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Atau kalau di akhirat rahmat Allah kasih sayang, kita nggak diazab, kita nggak disiksa, dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna daripada rahmat. Ya, maka beruntung orang yang namanya rahmat. Ya, nah, jadi rahmat ini bentuk kasih sayang. Ya, selagi kita mau sholat Bu, selagi itu kita disayang oleh, ya. Kalau pengen lihat orang yang disayang oleh Allah, dia rajin apa? Sholat. Itu orang yang disayang. Ya, tapi kalau Allah sudah benci, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu orang yang dibenci Bu. Yang pertama maghdubi, orang yang dimurka oleh Allah. Itu. Ada lagi, ya, waladhdallin, orang yang disesatkan oleh Allah sehingga dia nggak ketemu jalan kebaikan. Ya, sesat. Meskipun dia tahu ini baik, ini buruk, ini tetap Allah sesatkan sehingga dia tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan bisa manfaatnya. Allah pelihara iman Islam kita, amin, dan akhirat, dan Allah memberikan kita semua dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin.